Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Emmanuel bin Sarnadea, Iqbal Zawawi Al-Hafidz, Fitri Iftiya Azhara, Juwita Amanda, dan yang terakhir Nova Dila Paramita. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler 1, jantung. Yang pertama, untuk ukuran dan lokasi. Berat jantung dewasa itu bersekitar 250 sampai 300 gram. Dan juga untuk ukurannya, besarnya itu sekitar sekepalan tangan orang dewasa. Dan juga terletak di rongga mediastinum atau toraks 12 sampai 14 cm dari tulang rusuk kedua. 2/3 massa jantung itu terletak di bagian kiri rongga dada. Dan juga ada PMI atau Point of Maximal Intensity, yaitu bagian jantung yang peka untuk merasakan detak jantung antara rusuk kelima dan 6 bagian kiri. Bagian-bagian lapisan utama. Yang pertama ada perikardium. Perikardium adalah dinding atau lapisan yang berada di jantung. Fungsi dari jaringan ini adalah melindungi jantung, menjaga bentuk jantung, dan juga mencegah pemasukan darah yang berlebih pada jantung. Perikardium juga terdiri dari 2, yaitu perikardium fibrosa dan juga perikardium serosa. Untuk lapisan-lapisannya, ada lapisan parietal dan juga lapisan visceral. Selanjutnya, miokardium. Lapisan tengah atau utama dari jantung miokardium tersusun atas jaringan otot jantung. Fungsi dari miokardium ini adalah dalam kontraksi jantung. Dan juga terletak di bagian vertikal lebih tebal dibanding atrium. Selanjutnya, endokardium. Lapisan bagian dalam jantung. Letaknya di lapisan bagian dalam jantung, melindungi rongga jantung dan katup-katup. Selanjutnya, sistem kardiovaskuler, yaitu sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Dan juga sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke jaringan tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler ada darah, ada jantung, dan juga ada pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 tadi, kapiler, arteri, sama vena. Kapiler itu untuk tempat pertukaran nutrisi udara, hormon, dan metabolit. Dan untuk arteri, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena, itu pembuluh darah balik, atau mengalirkan darah kembali ke jantung. Pembuluh darah ada dindingnya. Yang pertama ada tunika intima, lapisan pembuluh darah bagian dalam. Jadi letaknya ini bagian dalam. Yang kedua ada tunika media. Ini lapisan pembuluh darah di bagian tengah. Dan juga ada tunika adventitia, atau lapisan yang paling tebal dan pada pembuluh darah yang paling besar, dapat mengandung berkas-berkas longitudinal otot polos. Selanjutnya, fisiologi jantung. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Kegunaan jantung itu sebagai organ pemompa darah. Pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan.
Jadi di jantung itu untuk mengalirkan darahnya melalui pembuluh darah. Dan jantung itu organ vital yang sangat-sangat penting. Dan untuk bagian-bagiannya sudah ada di gambar. Silahkan dilihat. Selanjutnya bagian jantung yang penting. Yang pertama ada antrium kanan. Itu untuk tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur dari vena 2 sirkulasi sistematik ke dalam vertikal kanan. Antrium kiri untuk menerima darah yang sudah dioksidasi dari paru-paru. Ada juga vertikal kanan menerima darah dari antrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Dan juga vertikal kiri menerima darah yang akan kaya oksigen, kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Yang selanjutnya katup jantung. Katup jantung ada banyak. Yang pertama ada katup trikuspid atau katup yang menjadi batas antara atrium atau serambi kanan dan ventrikel atau bilik kanan jantung. Ada juga katup mitral, katup yang menjadi batas antara atrium kiri dan vertikal kiri jantung. Ada juga katup pulmonal, katup pembuluh darah atau yang di paru-paru yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Selanjutnya ada katup aorta atau katup yang mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada sirkulasi jantung. Kalau simpelnya pergerakan di dalam jantung itu seperti gini. Untuk antrium itu menerima darah dari vena. Dan untuk vertikal memompa darah ke arteri. Aliran darah melalui jantung itu diatur oleh katup yang membuka satu sisi ke sisi lainnya agar aliran darah hanya mengalir satu arah. Jadi agar darah itu mengalir terus tidak balik. Itu adalah katup, ibarat pintu. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau ke bagian antrium kanan melalui vena cava menuju vertikal kanan melalui katup tricuspidalis. Dari vertikal kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. Darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari vertikal kiri, darah dialirkan ke katup seminularis, aorta, ke aorta, terus ke seluruh tubuh. Peredaran darah jantung. Terdapat dua buah sistem. Yang pertama ada peredaran darah pulmonari atau disebut juga peredaran darah kecil. Untuk sistemnya dari jantung ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis jantung. Untuk selanjutnya peredaran darah sistematik atau yang disebut dengan peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke aorta, setelah itu ke seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah, terus ke vena, selanjutnya ke jantung. Seperti itu untuk peredaran darah jantung. Selanjutnya untuk otot jantung. Secara anatomi mirip dengan otot rangka atau otot lurik. Untuk secara fisiologis bekerja seperti halnya otot polos. Otot jantung ini kaya akan mitokondria sejumlah 25-35% sel jantung. Dibandingkan hanya 2% untuk otot rangka. Konsekuensinya,
dari otot jantung ini resisten terhadap kelelehan. Dan dalam fungsinya keterlibatan ion Ca2 plus O2. Peran arus listrik dan ion-ion. Kemampuan jantung yang melakukan depolarisasi dan berkontraksi intrinsik. Proses kontraksi dipengaruhi 3 ion utama, yaitu Na+, Ca+, dan K+ ion. Aktivitas jantung memproduksi sistem konduksi secara internal, intrinsik cardiac conduction system. Sistem syaraf otonom berpengaruh pada perubahan ritme kontraksi. Selanjutnya, sistem konduksi intrinsik. Sistem konduksi jantung intrinsik dilakukan berawal dengan adanya pacemaker. Selanjutnya, konduksi melalui sel otot terjadi secara otomatis dan berirama atau ritmik. Urutan konduksi otot jantung. Yang pertama ada nodus sinoatrial, yang kedua ada nodus atrioventrikuler, yang ketiga ada berkas atrioventrikuler atau berkas His, yang keempat ada berkas percabangan kiri dan kanan, dan yang kelima serabut Purkinje. Selanjutnya, modifikasi ritme jantung. Modifikasi ritme dasar jantung dilakukan oleh sistem saraf otonom. Ada 2 pusat modifikasi. Yang pertama ada kardioakselerator atau simpatik, dan ada kardioinhibitor atau parasimpatik. Selanjutnya ada mekanisme siklus jantung. Ada 2 terminologi penting, yaitu sistole dan diastole, menggambarkan periode kontraksi dan relaksasi jantung. Siklus jantung terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada pengisian ventrikel, yaitu mid to late diastole. Yang kedua ada ventricular systole, yaitu atria diastole. Yang ketiga ada relaksasi isovolumetrik atau awal diastole. Mungkin itu sekian dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.